Shalom, jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu. Terlebih pada kesempatan hari ini kita akan membaca sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kepadamu pada saat ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih berkat penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan boleh mempertemukan kami kembali di tempat ini. Terlebih dalam ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama pada saat ini ya Tuhan, sehingga dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami. Terlebih kami dapat aplikasikan dalam langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini saya telah pilih dari kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kitab Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Jika jemaat Tuhan sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Pada pembacaan kita pada saat ini, saya memberikan suatu tema, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perintah adalah lawan kata dari ikutlah. Perintah adalah lawan kata dari ikutlah. Musa adalah putra, pangeran yang dicalonkan jadi raja. Allah memilih dia untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Sekalipun awam Tuhan menyertai Musa, namun dia tetap membutuhkan bantuan orang lain. Musa menerima amanat agung dari Tuhan, yaitu ia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi pada saat itu dia tetap membutuhkan bantuan orang lain yang bukan orang Yahudi, melainkan yaitu Hobab. Hobab sendiri adalah saudara dari istrinya yang bukan orang Yahudi. Namun seluruh keluarga istrinya menjadi keluarga yang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan karena ada orang-orang percaya yang mengajarkannya kepada kita. Ia mengajarkan pekerjaan yang setia kepada kita, yaitu memberitakan Kristus. Dalam menginjili, penolakan pasti ada, sebab kepercayaan harus dibangun melalui waktu dan wajah. Kita hanya alatnya Tuhan. Kita adalah hamba atau budak Tuhan. Tuhan memanggil siapa saja yang Dia kehendaki. Dan kriteria Tuhan tidak sama dengan kriteria manusia. Itulah kedaulatan Tuhan ketika Tuhan memilih setiap orang. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia mengajarkan pekerjaan Tuhan. Setia mendengarkan dan terus belajar. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengetahui perintah memberitakan Injil? Setiap orang Kristen harus mengetahui bagaimana cara untuk bisa mengetahui perintah untuk memberitakan Injil. Yaitu yang pertama, pergilah. Yang pertama adalah pergilah. Kata pergilah dalam bahasa Yunani berarti perotes.
Kata pergilah dalam bahasa Yunani berarti perontes, yang artinya berjalan atau biasa disebut dengan meninggalkan. Yang artinya berjalan atau biasa disebut dengan meninggalkan. Nah, yang bukan murid dijadikan murid, seperti mereka pernah dimuridkan oleh Tuhan. Tugas mereka ialah pergi muridkan orang lain. Setelah Yesus tidak lagi di antara kita yang tidak pernah belajar dari orang lain tentang Yesus, tentunya kita pernah mendengarkan kabar tentang Yesus dari orang lain. Nah, kita belajar dari para murid-muridnya. Nah, mereka adalah orang Yahudi yang menjangkau bangsa-bangsa lain. Janji Tuhan pada Abraham adalah Abraham akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, Yesus menjadi pangkal Tuhan tunas yang baru, yang menerobos sampai bangsa-bangsa lain, sehingga janji Tuhan pada Abraham terwujud melalui Yesus. Nah, namun disayangkan, kebanyakan orang Yahudi justru menolak Yesus. Lebih dari 10.000 penginjil dan pemimpin Kristen hadir dalam ruangan auditorium raksasa di Amsterdam pada tahun 1986 untuk mendengarkan ceramah penginjil besar, yaitu Billy Graham. Nah, ada seorang yang hadir di sana dan mendengarkan atau mengisahkan sejumlah pengalamannya. Kemudian orang itu terkejut ketika ia mendengarkan orang itu berkata, "Yakinlah, setiap kali saya berdiri di depan jemaat Allah untuk berkhotbah, saya gemetar dan lutut saya jadi lemas." Nah, tetapi apa kata orang yang mendengarkannya itu? Orang itu berkata bahwa, yang benar saja kamu. Nah, bagaimana mungkin seorang pengkhotbah besar yang telah memukau jutaan orang dengan khotbah-khotbahnya yang sangat luar biasa terlihat gemetar dan lututnya lemas? Nah, lalu Graham menjelaskan bahwa bukan takut dan dendam panggung yang dirasakannya, melainkan kegetaran dan ketidaklayakan yang kuat. Karena ia merasa tidak sanggup mengemban tugas baru yang Allah percayakan kepadanya. Ia pun dikuatkan ketika ia bersandar kepada Allah dan bukan pada kefasikannya berbicara. Nah, Musa merasa tidak sanggup ketika Allah mengirim dirinya untuk membawa bangsa Israel yang telah diperbudak selama 400 tahun keluar dari Mesir. Nah, Musa memohon kepada Tuhan agar dia mengutus orang lain dengan alasan ia tidak pandai berbicara. Nah, kita dapat lihat dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 dan 13. Dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 dan 13. Dalam ayat 10 dikatakan bahwa, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dan ayat 13 dikatakan bahwa, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, kita mungkin memiliki ketakutan serupa ketika Allah memanggil kita untuk melakukan sesuatu baginya. Namun penguatan yang diberikannya kepada Musa juga dapat menguatkan kita. Ini seperti yang dikatakan Billy Graham pada hari itu, bahwa ketika Allah memanggilmu, janganlah takut sampai gemetar dan lemas lututmu.
karena Dia akan menyertaimu. Begitupun dalam kehidupan kita, kita harus yakin bahwa ketika Tuhan memanggil kita, kita harus senantiasa bersiap. Karena kita harus yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pada saat ini kita telah belajar bagaimana cara untuk bisa mengetahui perintah untuk memberitakan Injil. Yaitu yang pertama bahwa pergilah. Pergilah. Kita akan melangkah pada poin yang kedua, yaitu jadikanlah. Jadikanlah. Menjadikan semua bangsa muridku. Menjadikan semua bangsa muridku. Sering disalah tafsirkan. Alam arti mengkristenkan semua bangsa. Nah, apakah pernyataan ini benar atau tidak? Tentu tidak. Tapi yang dimaksudkan adalah menjadikan semua bangsa muridku. Ada keberadaan antara menjadi seorang Kristen dan menjadi seorang murid Kristus. Orang yang menjadi Kristen belum tentu menjadi murid Kristus. Orang yang menjadi Kristen belum tentu menjadi murid Kristus. Tetapi seorang murid Kristus pasti seorang Kristen. Tetapi seorang murid Kristus pasti seorang Kristen. Nah, seorang dengan mudah bisa disebut orang Kristen dari penampilan luarnya, ketika ia memakai kalung salib, atau di rumahnya ada gambar Tuhan Yesus, atau setiap hari Minggu ia selalu membawa Alkitab pergi ke gereja. Mau makan berdoa, melakukan setiap kegiatan juga berdoa. Nah, namun belum tentu Tuhan Yesus menjadi yang terutama dalam hidupnya. Ada seorang teolog mengatakan bahwa gereja-gereja masa kini telah puas kalau anggota jemaatnya sudah menjadi orang Kristen. Seorang teolog mengatakan, gereja-gereja masa kini telah puas kalau anggota jemaatnya sudah menjadi orang Kristen, dalam arti seorang yang dengan iman, mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat, yakni janji Tuhan akan kehidupan yang kekal, lalu memberi diri, dibaptis, setia menjadi anggota gereja, rajin ke gereja dan melayani. Apakah hanya sekedar menjalani kegiatan seperti itu? Nah, dari amanat agung Yesus, jelas yang diminta dan yang dituntut dari kita sebagai pengikutnya bukan hanya menjadi seorang Kristen, tetapi kita harus menjadi murid Kristus. Apa artinya menjadi murid Kristus? Nah, kata murid dalam bahasa aslinya yaitu mathetes. Kata murid dalam bahasa aslinya yaitu mathetes. Artinya pelajar atau pengikut yang sungguh berkomitmen kepada gurunya. Artinya pelajar atau pengikut yang sungguh berkomitmen kepada gurunya. Ia tidak hanya taat mengikuti ajaran gurunya, tetapi juga meneladani kehidupannya. Nah, beberapa waktu yang lalu, orang-orang Kristen di Amerika Serikat terkejut karena Francis Chan, pendeta yang terkenal dari gereja Cornerstone, California, ia mengundurkan diri dan meninggalkan gerejanya. Gereja itu adalah gereja yang termasuk sangat besar. Frankie Chan memulai jemaatnya dari 30 orang bertumbuh menjadi 6.000 orang dalam kurun waktu hanya 15 tahun. Tetapi mengapa dia meninggalkan gerejanya dan memutuskan pindah bersama keluarganya?
untuk menjadi penginjil di Asia. Nah, ia merasa gagal karena orang-orang yang datang ke gerejanya hanya untuk mendengarkan dia berkhotbah dan tidak berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Sedangkan di Burman, negara yang belum lama ini ia kunjungi, di sana begitu banyak orang yang belum pernah dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita harus mengakui bahwa menjadi murid Kristus itu tidak otomatis. Menjadi murid Kristus itu tidak otomatis. Nah, hidup menjadi murid Kristus mudah, bahkan sangat berat karena sering berlawanan dengan naluri dan keinginan. Namun mari kita coba renungkan bersama. Kalau peraturan atau protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah dan menjaga kesehatan dan memelihara kehidupan kita, walaupun berat, namun tetap kita ikuti demi kebaikan kita bersama, maka lebih lagi kita juga harus mentaati amanat agung Tuhan Yesus yang jauh lebih penting dan berarti bagi kita, karena dialah yang memberi dan sumber kehidupan kita. Nah, saat ini kita telah belajar bagaimana cara untuk bisa mengetahui perintah untuk memberitakan Injil, yaitu yang pertama, pergilah, dan yang kedua, jadikanlah. Pada kesempatan hari ini kita akan melangkah pada poin yang ketiga, yaitu baptislah. Baptislah. Kata baptislah berasal dari bahasa Yunani, yaitu mathetewo. Kata baptislah berasal dari bahasa Yunani, yaitu mathetewo, yang artinya dikenal sebagai sakramen inisiasi Kristen yang melambangkan pembersihan dosa. Nah, kata baptislah berasal dari bahasa Yunani yang berarti mathetewo, yang artinya dikenal sebagai sakramen inisiasi Kristen yang melambangkan pembersihan dosa. Baptisan juga melambangkan kematian bersama Yesus. Dengan masuk ke dalam air, orang yang dibaptiskan itu dilambangkan telah mati. Mengapa ia dilambangkan telah mati? Karena ketika ia keluar dari dalam air, hal itu digambarkan sebagai kebangkitan kembali. Rasul Paulus dalam surat Roma 6 ayat 3-4 melukiskannya demikian. Roma 6 ayat 3-4 melukiskannya demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Seorang pemuda imigran yang telah mengenal Kristus selama 3 tahun, ia dibaptis. Kemudian ia tinggal bersama-sama pamannya yang membenci kekristenan. Setiap malam ia membaca Alkitab dengan diam-diam tanpa diketahui oleh pamannya. Nah, suatu saat rencana baptisan itu diketahui oleh pamannya. Sang paman marah besar kepadanya, sehingga pada saat si pemuda itu masih tidur, pamannya mendidihkan air dalam panci. Kemudian ia menyeramkannya ke tubuh pemuda itu, lalu mengusirnya dari rumahnya. Nah, namun pagi harinya dengan pinggang dan tangan melepuh, pemuda itu tetap pergi ke gereja dengan tubuh penuh luka dan sakit. Ia berlutut di depan altar untuk menerima baptisan, dan ia mengatakan, "Kini saya milik Yesus seutuhnya." Nah,
Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bagi banyak orang yang hidup dalam zaman sekarang, baptisan mungkin merupakan perkara puasa. Namun tidak demikian bagi pemuda tadi atau orang-orang pada zaman para rasul. Baptisan bisa menjadi soal mati, soal hidup mati. Sebab baptisan adalah inisiasi. Pada saat baptisan dilakukan, orang menyatakan di depan Tuhan dan jemaat bahwa ia beriman hanya kepada Kristus, bukan kepada orang lain atau yang menyembah yang lain. Baptisan itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Jangan kita menyepelekannya. Jika masih ada di antara kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi, yang belum dibaptis, mari kita mengusahakan untuk menerima iman. Kita harus dinyatakan dengan berani di depan Allah dan manusia. Jika kita sudah dibaptis, maka kita harus menghadapi konsekuensinya. Dan baptisan adalah langkah awal untuk hidup berpusatkan kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pada saat ini kita telah belajar bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui perintah untuk memberitakan Injil, yaitu yang pertama pergilah, yang kedua jadikanlah, dan yang ketiga baptislah. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita dalam kehidupan kita masing-masing, hendaklah kita selalu setia untuk memberitakan Injil bagi sesama kita, baik yang masih belum percaya kepada Yesus Kristus maupun yang sudah percaya, karena melalui dari dalam diri kita, orang-orang di sekitar kita bisa menerima Tuhan Yesus melalui kabar keselamatan yang kita beritakan kepada mereka. Amin atas firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.